Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam semangat selalu untuk kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Ya, selalu diberikan semangat untuk belajar. Baiklah, pertemuan kali ini kita memasuki bab beriman kepada malaikat. Di sini ada kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, kemudian disiplin dan waspada. Selanjutnya, sebab yang pertama, kita akan membahas makna iman kepada malaikat. Di sini sudah Ibu jelaskan. Beriman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai salah satu makhluknya untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi kita yakin bahwa selain manusia, Allah juga telah ciptakan makhluk yang lain, yaitu salah satunya malaikat, kemudian jin ya yang berdampingan hidup dengan manusia. Hanya saja manusia tidak dapat melihat malaikat secara kasat mata ya. Selanjutnya dalil Al-Quran yang berkaitan dengan perintah beriman kepada malaikat, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 285. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul azim. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Rasul kita, yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk beriman kepada Al-Quran. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi beriman itu komplit, bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita juga harus yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikatnya untuk membantu tugas-tugas malaikat-malaikatnya beserta tugas-tugasnya. Kemudian Allah juga menurunkan kitab-kitabnya selain kitab Al-Quran ya, dan rasul-rasulnya. Nah, jadi ketika dia beriman kepada Allah, maka ini harus satu paket nih, harus meyakini bahwa malaikat itu ada, kitab-kitab Allah itu ada, dan rasul-rasulnya juga ada. Jadi komplit ya, bukan hanya yakin saja Allah itu ada kemudian kita tidak percaya kepada malaikat Allah. Nah, itu bukan dikatakan beriman. Kemudian hakikat malaikat. Di sini Ibu ambil hadis riwayat Muslim ya. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu minan nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nari wa khuliqa adam mimma wudi'a lakum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari nyala api. Adapun Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Berarti kalau Adam, Allah telah jelaskan bahwa kita diciptakan dari
tanah atau saripati makanan ya. Saripati makanan kan ditanamnya di tanah, tumbuh ya. Kemudian saripati tanah kita makan. Nah, itulah yang diibaratkan, bukan diibaratkan ya, dijelaskan bahwa kita hakikatnya tercipta dari tanah. Kemudian kalau di situ malaikat dari cahaya ya, luar biasa, sungguh mulia malaikat. Kemudian penelitian ahli fisika tentang kecepatan cahaya ini berkaitan dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Para ahli fisika telah melakukan penelitian terhadap kecepatan laju benda-benda yang ada di alam semesta. Dari penelitian tersebut, mereka mendapati bahwa laju benda yang memiliki kecepatan tinggi adalah cahaya ya, dibandingkan benda-benda yang lain yang ada di bumi ini, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Artinya kecepatan cahaya dalam 1 detik dapat menempuh jarak sepanjang 300.000 km. Berarti dalam hitungan 1 detik saja malaikat mampu menempuh jarak sekitar 300.000 km. Luar biasa, 1 detik loh. Kalau manusia jauh tangi ya. Nah, ini menandakan bahwa luar biasa sekali Allah ciptakan malaikat ya. Ini salah satu bukti bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang benar-benar ada, karena Isra Mi'raj itu yang membawa Nabi Muhammad dari bumi untuk perjalanan malam ya, sampai dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah kemudian diperjalankan oleh malaikat menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana? Di Palestina kalau sekarang ya, yang diperebutkan oleh orang-orang Israel, Yahudi. Nah, itu yang ada di Palestina itu. Makanya kenapa orang-orang muslim harus mempertahankan Masjidil Aqsa itu, karena sejarahnya luar biasa untuk Islam ya. Nah, perjalanan itu Isra Mi'raj itu kurang dari 1 malam dilakukan, sedangkan dari Mekah ke Palestina itu sangat jauh ya. Mustahil rasanya kalau mengikuti akal manusia akan sampai dalam kurang dari 1 malam. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-7, balik lagi ke bumi. Inilah yang menandakan bahwa malaikat itu luar biasa, diciptakan dari cahaya, kemudian bisa memperjalankan manusia, makhluk suci Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, kurang dari 1 malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ke-7, balik lagi ke bumi, dibawa oleh malaikat ya. Kalau kita pakai pesawat superjet, pesawat kereta api cepat juga nggak akan sampai dalam waktu kurang lebih 1 malam ya. Ini luar biasanya malaikat. Kemudian karakter malaikat yaitu adalah ada karakter fisik dan karakter non fisik. Karakter fisiknya sekarang kita bahas, yaitu memiliki sayap, kemudian bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Yang pertama, memiliki sayap. Memiliki sayap ini nanti kalian buka di dalam Al-Quran, di surat Fatir ayat pertama itu dijelaskan bahwa malaikat benar memiliki sayap ya. Tapi jangan kalian bayangkan seperti sayap-sayap yang ada di film-film itu ya, anak kecil bersayap, kemudian orang tampan bersayap, karena akal kita tidak diciptakan untuk berpikir sampai ke situ ya, gimana bentuk malaikat. Jadi cukup kita yakini bahwa malaikat itu mempunyai sayap ya. Di surat Fatir itu dijelaskan ada yang punya masna, sulasa, waruba, ada yang punya sayap 2, kemudian 3, ada yang 4, dan ada hadis juga yang menjelaskan bahwa Nabi Jibril mempunyai sayap sampai 600 sayap. 1 sayap dibentangkan maka tertutuplah ufuk timur sampai ke barat. Bayangin, 1 sayap dibentangkan, baru 1 sayap. Kalau sudah semuanya, luar biasa betapa kecilnya kita sebagai makhluk Allah ya, dibandingkan makhluk Allah yang lain, yaitu malaikat. Kemudian bukan laki-laki, bukan perempuan.
Jadi apa Bu? Ya sudah, jangan dibayangkan, Ibu sudah bilang tadi, akal kita tidak diciptakan untuk berpikir sampai ke sana. Jangankan zatnya Allah ya, zatnya ciptaan Allah saya seperti malaikat, otak kita tidak mampu untuk berpikir sampai ke sana. Cukup kita yakini bahwa malaikat memiliki sayap, kemudian dia bukan laki-laki, bukan juga perempuan, tidak bisa digambarkan dengan gambaran manusia, sepintar apapun manusia. Kemudian yang ketiga, tidak makan dan tidak minum, tidak seperti manusia, makan dan minum. Kemudian ada karakter non fisik. Karakter non fisik yang pertama, suci dan disucikan, pasti ya. Allah sucikan karena malaikat tidak pernah berbuat dosa. Kemudian mulia, pasti Allah muliakan. Tempatnya juga pun mulia ya, dekat berdampingan dengan Allah seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu yang memikul arsy-nya Allah. Arsy itu apa? Sehingga sananya Allah. Kemudian taat, malaikat itu selalu taat. Nah, kalau diperintahkan Allah sujud, maka akan sujud selalu sebelum Allah memerintahkan untuk bangun. Jadi kalau 1000 tahun sujud ya sujud, ketika diperintahkan bertasbih ya bertasbih terus. Kalau manusia tidak ya, jangankan untuk bersujud berlama-lama, salat 5 waktu yang hanya satu waktunya mungkin paling lama 5 menit saja berat dilakukan oleh manusia ya. Itulah perbedaan manusia dan malaikat. Tapi manusia yang beriman itu kedudukannya bisa lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena ujiannya manusia banyak. Ketika manusia bisa melewati ujian itu dengan baik, bisa melawan hawa nafsunya, kemudian bisa mengontrol dirinya, dia menjadi makhluk yang soleh ataupun soleha. Nah ini yang luar biasa. Kalau malaikat beriman kemudian taat, itu wajar karena Allah tidak kasihkan nafsu ya. Tidak, itu bedanya. Jadi manusia yang beriman kedudukannya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian tempat-tempat yang dicintai malaikat, yang pertama yaitu tempat di mana orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi gini nak, ketika kita belajar di rumah maupun di sekolah, selama waktu kita belajar malaikat selalu bersama kita, mengiringi kita sampai kita selesai belajar. Itu luar biasa ya. Makanya belajarnya serius, niatnya juga serius biar malaikat selalu mendampingi kita. Kemudian yang kedua, orang yang berdiam diri di masjid menunggu waktu sholat. Nah ini terutama untuk laki-laki ya, biasakan sholat 5 waktu di masjid, terutama sholat Jumat. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran. Nah itu selalu didampingi malaikat. Jadi Al-Quran di rumah itu jangan dibiarkan berdebu, usang sampai rusak dimakan tikus, tapi dibacalah minimal 1 lembar 1 hari, kalau nggak bisa 1 halaman saja, kalau tidak bisa 2 baris saja. Yang penting continue, terus menerus berkesinambungan membaca Al-Quran setiap hari. Bismillah kita mulai, biar membaca Al-Qurannya juga lancar, nggak bukan baca WA aja atau baca Facebook aja, baca IG saja ya. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Itu pedoman hidup kita sebenarnya, bukan HP ya. Jadi kalau ketinggalan HP kayak kehilangan nyawa, kalau kehilangan nggak bawa Quran biasa aja. Nah ini yang kita khawatirkan. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat thayyibah. Nah ini malaikat selalu bersama orang-orang yang selalu berzikir dimanapun dia berada. Oke, yang selanjutnya perbedaan malaikat dengan manusia. Perbedaan dari asal penciptaannya tadi sudah dijelaskan ya di hadis tadi riwayat Muslim, bahwa malaikat dari cahaya, manusia diciptakan dari saripati makanan. Kemudian perbedaan dari sifat-sifatnya, malaikat itu berwujud halus atau gaib, nggak bisa dilihat ya. Kemudian kalau manusia bisa dilihat, jadi kebalikannya gitu aja nah ya. Kemudian yang kedua, tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki bukan perempuan. Yang kedua maksud ibu. Yang ketiga, tidak memiliki hawa nafsu, nggak punya nafsu makan, nafsu tidur, nafsu menikah, itu tidak ada. Kemudian yang keempat, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang malaikat itu makhluk yang suci dan disucikan, selalu taat kepada Allah.
Kemudian selanjutnya tidak pernah bermaksiat, nggak punya nafsu gimana mau bermaksiat ya. Kemudian yang selanjutnya mampu mengubah wujudnya, jadi bukan hanya berbentuk seperti manusia kemudian ada sayapnya, mampu mengubah wujudnya jadi apapun yang malaikat mau ya. Seperti halnya ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat selalu mengubah dirinya, bisa jadi suara lonceng berbunyi, bisa jadi bentuk seperti manusia yang tampan. Jadi malaikat bisa mengubah bentuk wujudnya ya. Kemudian yang C, perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Nah ini, jika kita sudah menampilkan perilaku ini, insya Allah ini bukti kita sudah beriman kepada malaikat. Yang pertama, senantiasa bersikap muraqabah, ihtiyat dan disiplin. Ini keterkaitannya tadi. Ketika kita beriman kepada malaikat, kita yakin bahwa Allah ciptakan malaikat untuk mengawasi manusia, maka kita akan terbentuk di dalam hati kita sikap muraqabah. Muraqabah itu artinya dekat dengan malaikat. Kalau kita dekat dengan seseorang, berarti kita akan seseorang yang kita cintai, seseorang yang ibaratnya kita imani, kita cintai, pasti kita akan menampilkan hal-hal yang baik ya. Pasti kita akan bertingkah laku, berkata yang baik. Sama ketika kita dekat dengan orang yang kita cintai, misalnya ibu, suami, pasti ya, atau siapa, misalnya ayah, pasti kita akan menampilkan hal-hal yang baik kalau kita mencintai seorang tersebut ya. Sama halnya ketika kita mencintai Allah, maka kita meyakini ada malaikat. Karena kita mencintai Allah, kita meyakini ada malaikat, maka kita akan merasa dekat. Kemudian ihtiyat itu artinya hati. Jadi ketika kita yakin bahwa malaikat itu ada, maka kita akan hati-hati dalam berkata dan bertindak. Kemudian disiplin, yang ketiga pasti ya, ketika kita yakin bahwa malaikat itu ada, maka kita akan melaksanakan kehidupan ini dengan disiplin ya. Contohnya sholatnya disiplin, puasa Ramadannya disiplin, selalu puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional dan profesional. Proporsional itu sesuai dengan ukuran kita, sesuai dengan kekuatan kita ya. Profesional itu ya profesional, sesuai dengan kemampuan kita, profesi kita ya. Kemudian yang ketiga, belajar teliti dan berani bertanya untuk kebenaran. Jadi ketika seorang sudah beriman kepada malaikat, maka dia akan teliti dalam hal apapun dan selalu bertanya tentang hal-hal yang tidak tahu, tentunya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang benar. Kemudian senantiasa taat beribadah dan mensucikan diri dari dosa. Sudah paham ya? Kemudian senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Kemudian semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi orang yang terbaik. Jadi prinsipnya hari ini lebih baik dari kemarin. Itu seharusnya ya ketika manusia beriman kepada malaikat. Yang terakhir, senantiasa bersikap rendah hati dan tidak sombong. Karena apa yang kita sombongkan di dunia ini nak ya, kita lahir aja nggak mau apa-apa. Nah inilah yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Jika ada yang tidak paham nanti boleh bertanya melalui WA juga boleh, melalui grup GC juga boleh, silahkan ya. Mudah-mudahan kalian belum puas ya. Harapan ibu ketika kalian tidak puas, maka kalian akan mencari yang lebih dari apa yang ibu jelaskan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.